Karisma Jati, nama pemilik akun Koprofil yang menghina Ibu Irina Jokowi ini kabarnya menderita gangguan mental. Perkembangan terhadap kasus penghina Ibu Irina Jokowi di media Twitter ternyata berkembang sangat jauh ya. Jadi kemarin itu muncul sebuah berita bahwa Karisma Jati, nama pemilik akun Koprofil yang menghina Ibu Irina Jokowi ini kabarnya menderita gangguan mental. Nah, kabar ini dikemukakan oleh istrinya yang mengatakan kepada media bahwa sang suami itu mengalami gangguan mental atau mengidap skizofrenia. Dalam bahasa psikologinya, artinya skizofrenia ini adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, komunikasi. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan, dan perubahan perilaku. Ini yang menarik ya, ternyata tiba-tiba muncul kasus bahwa pelakunya ini menderita gangguan mental, tapi pertanyaannya apakah benar dia mengalami gangguan mental gitu ya. Karena kalau dia mengalami gangguan mental sebenarnya ya agak sedikit aneh ya. Ya, kenapa dia bisa menulis sebuah permintaan maaf, bahkan dia menyerang para pendukung Presiden Jokowi ya. Jadi ini paragraf yang saya ambil ya, sebenarnya panjang ya, ada permintaan maaf dari dia kepada keluarga Presiden dan kesanggupan dia menerima proses hukum. Ya, tapi apakah dia benar sanggup menerima proses hukum atau tidak ya, kayaknya sih enggak ya, karena kalau tiba-tiba muncul framing bahwa dia itu menderita skizofrenia atau gangguan mental, artinya dia berusaha membuat alibi bahwa seorang yang mengalami gangguan mental itu tidak bisa dituntut ke pengadilan ya. Di dalam surat permintaan maafnya dia mengatakan ya, dia tidak memberikan maaf kepada para pendukung fanatik rejim ini. Artinya rejim ini kan pemerintahan Presiden Jokowi yang merasa bisa berbuat suka hatinya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Lah, kalau orang sakit gangguan mental bisa bicara moral dan etika ya, padahal dia sendiri tidak punya moral dan etika ya. Bahkan dia juga mengatakan ya, karena saya bukan penjilat, pembiu maupun perundung, dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Jadi orang ini berusaha playing victim ya, dia merasa dirundung, mungkin ya di framing, difitnah gitu ya. Padahal itu kan perilaku atau kelakuan dia sendiri yang memframing seolah-olah Ibu Irina Jokowi itu adalah bibi atau pembantu dari ibu kepala negara Korea Selatan. Jadi aneh juga kalau dia bisa menulis seperti itu, tapi dari pihak keluarganya mengatakan dia mengalami gangguan mental atau menderita skizofrenia. Nah, sekarang apakah itu sebuah alibi atau memang sebuah fakta ya, kita nggak tahu juga ya. Nah, tahu itu harus di cross check lagi dengan para medis atau dokter yang ahli kejiwaan, apakah dia benar-benar menderita seperti itu, ataukah memang karena dorongan kebenciannya aja kepada Presiden Jokowi ya. Kan orang kayak Karisma Jati ini kan banyak ya, ketika dia berapi-api bersemangat melakukan penghinaan, pemfitnahan gitu, tiba-tiba dia menganggap dirinya dijolimi atau dia melakukan namanya modus playing victim. Itu kan hal yang sangat umum terjadi. Menurut perkiraan saya pikir ini juga terjadi juga pada Karisma Jati ini, dan dia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Dia melakukan framing seperti itu bahwa seolah-olah dirinya itu mengalami gangguan mental. Yang ngomong memang bukan dirinya, tapi pihak keluarga terdekatnya, yaitu sang istri. Yang menarik lagi adalah ketika Gibran Rakabuming menanggapi kasus terhadap penghinaan sang ibunda, dia hanya santai aja mengatakan seperti ini kepada seorang netizen yang menanyakan sikapnya terhadap kasus tersebut ya. Seorang netizen menanyakan kepada Gibran Rakabuming di media Twitter ya. Dia mereplay jawaban dari Gibran ya. Sabar terus, ngamuknya kapan ya, dalam bahasa Jawa ya, artinya kurang lebih ya, kapan ngamuknya kok sabar terus gitu ya.
Gibran menjawab tidak sesuai dengan ekspektasi dari penanyanya. Dia justru mengatakan seperti ini. Nek Liga 1 rancang dimulai aku ngamuk ya. Artinya kalau kompetisi Liga 1 tidak dimulai dia justru akan marah, ngamuk gitu. Kok nggak ada hubungannya ya? Ya, kita ketahui kan Gibran ini wali kota Solo, di mana Solo adalah penyelenggara kompetisi Liga 1 sepak bola ya. Mungkin karena kasus di Kanjuruhan kemarin di Kota Malang, jadwal Liga 1 itu mungkin agak tertunda gitu. Nah, apalagi kan si Gibran ini juga adiknya mengelola sebuah klub lokal yaitu Persis Solo yang ikut juga dalam kompetisi liga. Dan lagi Kota Solo juga salah satu penyelenggara untuk kompetisi liga di Indonesia. Ya, ini yang menarik ya. Meskipun publik itu begitu mendorong Kaisang maupun Gibran itu untuk proses hukum Karisma Jati, mereka menanggapinya dengan santai. Bahkan Kaisang kemarin sempat mengatakan bahwa dia sudah dipesan oleh sang ibunda yaitu Ibu Iriana Jokowi agar lebih bersabar dalam menyikapi kasus ini. Sanggap mereka itu keluarga yang luar biasa ya, mereka tidak emosional. Meskipun sebagai seorang laki-laki, di mana sang ibu dihina oleh orang lain, mereka berusaha menahan diri, mengontrol supaya tidak terbawa oleh emosi ya. Dan Melisa angkat jempol pada kedua anak Presiden Jokowi ya. Mereka tidak mentang-mentang sebagai anak Presiden terus menyeret Karisma Jati ke pengadilan ya. Meskipun pihak kepolisian sendiri juga sudah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus penghinaan terhadap ibu negara, Ibu Iriana Jokowi ini ya. Jadi ada berita kemarin saya kutip dari liputan6.com ya. Jadi temukan dugaan unsur pidana polisi lacak pemilik akun Koprofil Jati yang hina Iriana Jokowi ya. Menurut kabar, memang Karisma Jati ini atau komikus asal Bantul Yogyakarta ini sering menyerang sosok atau orang lain melalui karya-karyanya. Dan itu menjadi stigma negatif juga sehingga dia banyak dijauhi oleh beberapa komikus yang tadinya mungkin menjalin pertemanan dengan Karisma Jati ini. Karena pada sekitar tahun 2014-2015 dia juga pernah melakukan permintaan maaf di Facebook seperti sekarang ini. Karena aksi dalam karyanya yang menyerang orang lain. Nah, semoga ini jadi pelajaran juga buat Karisma Jati ya. Jadi kalau memang dia punya gangguan mental ya mungkin dia akan tidak bisa diproses hukum. Tapi kalau memang itu ada niatnya untuk selalu menyerang orang lain, apalagi simbol negara atau kepala negara ya pastinya harus dipertanyakan. Sebenarnya motifnya apa gitu kan.